DPR resmi menyetujui proses naturalisasi calon penggawa Timnas Indonesia Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Persetujuan ini didapat dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama Saudari Isabel Koriankov, Saudara Mauro Nils Zylstra, Saudari Pauline Janate Pandepol, Saudari Isabel Nottet, dan Saudara Miliano Jonathan, serta atlet hoki es atas nama Saudara Sapeli Molchanov, Saudara Evgeny Nurislamov, Saudara Artem Bezerukov, dan Saudara Adel Habibulin. Apakah dapat disetujui? PSSI mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR terhadap proses naturalisasi Mauro dan Miliano, serta berharap kehadiran Mauro dan Miliano bisa memperkuat skuad Garuda, khususnya menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan insya Allah dengan menambahnya Mauro dan Miliano Jonathan, kita mempertebal kekuatan tim nasional kita untuk kualifikasi Piala Dunia Round 4 yang memang kebetulan kita akan bermain di Saudi. Dan ya kita coba maksimal, apalagi kita September ini sedang ada uji coba. Seorang kakek berusia 72 tahun bersama rekannya ditangkap polisi setelah ketahuan mencuri sepeda motor di Pekalongan. Aksi kejahatan kakek renta ini terungkap berkat rekaman CCTV yang viral di media sosial. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di samping sebuah rumah di Duku Wonorejo, Pekalongan, Jawa Tengah. Pelaku dengan leluasa beraksi karena kunci sepeda motor masih tergantung. Setelah penyelidikan, polisi kemudian menangkap pelaku pencurian yang ternyata seorang kakek berusia 72 tahun. Ia ditangkap bersama rekannya serta sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor dan surat kelengkapannya. Modus yang digunakan oleh tersangka adalah pelaku mengambil sepeda motor yang tidak dikunci, dan juga pasal dan ancaman hukumannya sendiri yaitu pasal 363 ayat 1. Kakek renta ini juga ternyata residivis kasus serupa beberapa tahun lalu. Terkait kasus ini, polisi mengimbau warga agar tidak lengah dan selalu memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, pencuri yang satu ini memang apes. Betapa tidak, saat akan membawa lari 2 LPG curiannya kepergok pemilik dan dipukuli. Kemudian si pencuri lari namun sepeda motornya tertinggal. Oh ini ya, ini dia datang. Situ saya duduk di sini jadi kelihatan nggak ada orang dia. Aksi seorang pria mengendarai sepeda motor saat hendak mencuri gas melon di sebuah warung pakan ternak di Jalan Supriyadi, Pakusari, Jember, Jawa Timur, terekam CCTV. Pelaku menggasak 2 tabung gas yang terpajang di depan toko. Namun sayang, aksinya dipergoki pemilik warung yang langsung mengadangnya. Pelaku yang mencoba kabur langsung ditendang pemilik warung hingga terlibat tarik-menarik. Panik dihajar massa, pelaku pun melarikan diri dan meninggalkan barang bukti tabung gas dan motor yang dikendarainya di lokasi. Aksinya diketahui pemilik warung yang tengah berjaga dan curiga dengan aksi pelaku lewat monitor CCTV. Saya berdiri, karena saya lihat di CCTV loh kok nggak bawa tabung kosong. Saya berdiri, akhirnya dia terlihat panik, langsung saya wah ini pasti pencuri. Begitu dia bawa, saya lari langsung. Saya lari, kemudian saya rebut kontaknya, berhasil saya ambil kontaknya, kemudian ya pencurinya lari. Pemilik warung menyita motor milik pelaku dan akan menyerahkannya ke pihak kepolisian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto melaporkan. 2 oknum guru ngaji ditangkap polisi karena melecehkan belasan santriwati di Cianjur, Jawa Barat.
Oknum guru ngaji berinisial AD dan ALJ ditangkap polisi masing-masing di Kecamatan Karangtengah dan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Keduanya diduga terlibat kasus pelecehan santriwati. AG melakukan aksinya dengan modus menyuruh korban untuk membersihkan rumah, kemudian memaksanya melakukan tindakan asusila. Sementara ALJ berpura-pura bisa menerawang dan menyembuhkan penyakit korban yang kemudian dilecehkan di sebuah ruangan. Aksi asusila para pelaku terbongkar setelah para korban bercerita kepada keluarga yang akhirnya berujung laporan polisi. Dari hasil pemeriksaan, korban aksi bejat AG berjumlah 4 orang, sementara ALJ 9 orang. Sebanyak 4 orang, di mana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini adalah melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara merayu korban untuk membantu membersihkan rumahnya. Kemudian setelah itu, untuk memulihkan trauma, para korban kini dalam pendampingan instansi terkait, sementara kedua pelaku dijerat dengan pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan, iNews melaporkan. Aksi bejat dilakukan seorang pria paruh baya di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku tega melecehkan 2 putri kandungnya hingga salah satu korban hamil 6 bulan. Seorang pria berinisial MH, 55 tahun ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Kota Medan, Sumatera Utara. Pria yang berprofesi sebagai kernet bus antar kota ini diduga sudah melecehkan 2 putri kandungnya sendiri. Akibat perbuatannya, salah satu korban kini hamil 6 bulan. Kasus ini dilaporkan oleh ibu korban yang curiga dengan kondisi putrinya. Saat diperiksa di Bidan Desa, korban akhirnya diketahui sedang hamil dan mengaku selama ini jadi pelampiasan nafsu bejat ayahnya sendiri. Mencurigai kehamilan anaknya, kemudian secara intens mewawancarai atau menanyakan kepada anak yang bersangkutan, dan ternyata berdasarkan keterangan setelah kita lakukan pendalaman penyelidikan, hal ini dilakukan mulai dari kurun waktu tahun 2022 hingga Juli 2025. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Kini ia dijerat pasal berlapis, perlindungan anak, dan pasal pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di semak-semak di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bayi yang ada di dalam tas belanja tersebut dibawa warga ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Astagfirullahaladzim. Warga digemparkan dengan penemuan seorang bayi di Jalan PT Sun Mata, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi bayi malang itu dari semak-semak. Penemuan bayi berawal dari seorang warga yang ingin mencari daun pisang untuk membuat tape. Belum sampai di lokasi, warga tersebut mendengar suara dari semak-semak. Tak diduga asal suara ternyata dari seorang bayi yang ada di dalam tas belanja di semak-semak. Lalu liwat dari situ, kayak itu, gue kira kucing bakalnya kan udah mungkin kan, kucing kayak itu kan bunyi bayi. Sekali dilihat itu memang bayi. Dari jalan tuh berapa meter kira Bu dari jalan? Udah jalan di sini. Tanpa pikir panjang, bayi malang dibawa ke puskesmas Pelaihari untuk mendapat penanganan medis. Penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat 2,4 kg dilaporkan ke Polsek Pelaihari. Polsek Pelaihari mendatangi puskesmas dan melihat langsung kondisi bayi. Untuk pemeriksaan medis lebih mendalam, bayi laki-laki ini dibawa ke RSUD Haji Boyasin Pelaihari. Pemeriksaan kita lanjut lagi, diserahkan atau dititipkan sementara ke Rumah Sakit Bu Yasin untuk pemeriksaan kesehatan lebih lanjut karena ada bekas-bekas merah-merah yang mungkin karena gigit semut itu. Nah, jadi nanti di sana dulu. Kemudian nanti kita juga akan koordinasi dengan PPA Polres dan Dinas Sosial untuk tindak lanjut ke depannya. Kini polisi memburu pembuang bayi malang tersebut. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.